Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang topik 2 ruang kolaborasi mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya, perkenalkan kami dari anggota kelompok. Yang pertama, Eva Nabila Zulfaniar, yang kedua, Sania Fitriatul Muslihah, dan yang ketiga, Sukma Dwi Febrianti. Kami adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Pembahasan yang pertama, apakah Anda pernah menonton film Laskar Pelangi? Lalu, apa yang menjadi tantangan seorang guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Menurut kelompok kami, keterampilan mengenali potensi diri untuk membangun kompetensi sebagai sosial individu yang dapat mengelola, memahami, dan mengerti tentang kondisi sosial emosional diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, kemampuan mengelola berbagai ekspresi emosi dengan tepat seperti marah, kecewa, ragu, sedih, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri untuk mengatasi berbagai kondisi yang tidak ideal, sehingga dapat terwujud keselarasan dalam hubungan sosial. Yang kelima, memberikan keteladanan sikap dan karakter baik bagi peserta didik. Yang keenam, memiliki keluasan dalam bersikap dan berinteraksi, namun tetap menjaga norma-norma dan batasan. Pembahasan selanjutnya, kasus yang dapat berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengamatan. Kami mengamati proses belajar mengajar yang pernah kami ikuti. Yang pertama, guru mengalami kesulitan dalam menghadapi peserta didik yang tidak paham dengan materi yang diajarkan. Lalu, guru menyinggung peserta didik terkait kemampuan yang dimiliki tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru, melalui perkataan yang tidak sopan. Yang ketiga, guru memiliki sifat yang pemarah yang memberikan kesan tidak baik kepada peserta didik. Lalu, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Menurut kelompok kami, yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran yang mengintegrasikan sosial emosional. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan dengan melakukan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan secara teratur untuk mengembangkan kompetensi sosial, emosional, budaya yang dimiliki, kolaborasi satu sama lain, membangun hubungan saling percaya, dan memelihara komunitas yang erat. Yang keempat, tidak mengekang atau membatasi peserta didik dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki saat belajar. Lalu, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Kelompok kami menjawab, iya, karena peserta didik dalam suatu kelas berasal dari latar belakang yang berbeda, sehingga kondisi sosial emosional masing-masing individu juga berbeda. Oleh karena itu, sebagai guru harus mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran, guna mengenali karakteristik peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu lembar kerja 2.5. Yang pertama, apakah setelah mencatat hal penting yang muncul dalam pikiran kami pertama kali saat menonton film tersebut, dan yang kedua, apabila kami sudah menonton film tersebut, apa yang kami pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Hal tersebut sudah kami jelaskan pada paparan yang tersaji pada PowerPoint. Lalu, bisa kita dapatkan alternatif lain dengan menonton film Dead Pet Society dan Sekolah Rimba
yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Yang pertama, hal yang dapat kita dapatkan untuk pembelajaran sosial emosional dari film Dead Post Society sudah kelompok kami paparkan pada PowerPoint berikut ini. Lalu pada sekolah rimba sudah kami paparkan juga pada PowerPoint berikut ini. Pembahasan yang terakhir. Apa yang bisa kami pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Kelompok kami mendiskusikan yang pertama, guru harus mengetahui karakter peserta didik yang berbeda. Yang kedua, guru harus dapat menjadi inspirasi bagi peserta didik agar terus belajar. Yang ketiga, guru harus selalu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menjadi pribadi yang baik. Yang keempat, guru harus memiliki keterampilan dalam memilih metode pembelajaran yang tepat agar sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan peserta didik akan senang dan gembira saat pembelajaran berlangsung. Dan yang kelima, apapun yang dikerjakan dengan rasa cinta kasih, tulus membantu, jujur, dan peduli terhadap lingkungan akan menjadikan pekerjaan lebih bermakna dan ringan. Demikian sekiranya presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.